Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hanya kepada Tuhan kalau kita semua boleh ada, semua karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bergerak saat ini, kita bisa bernafas saat ini, apapun aktivitas yang kita lakukan saat ini, ingat baik, semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa bergerak saat ini. Tanpa Tuhan, kita tidak bernafas saat ini. Dan tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya saat ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur hanya untuk Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Yaitu melakukan firman Tuhan. Memberi hidup kita hanya untuk Tuhan. Melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan membagikan sedikit renungan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan yang saya ambil saat ini yaitu dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah sedang bekerja saat ini. Amin. Tuhan sedang bekerja secara luar biasa saat ini. Kenapa saya berkata demikian? Kita dihadapi dengan tantangan yang besar, yaitu COVID-19. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah tidak diam. Allah atau Tuhan Yesus yang kita sembah sedang bekerja saat ini. Karena di saat ini banyak orang-orang yang percaya sedang meragukan kuasa Tuhan, sedang bertanya-tanya di mana Tuhan. Nah, saat ini Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita manusia. Tuhan sedang memperlihatkan kuasa-Nya bagi kita orang yang percaya. Nah, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita seharusnya tidak takut. Kita seharusnya bersyukur untuk apa yang Tuhan buat saat ini. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Karena apapun yang Tuhan buat saat ini, Tuhan membuat hal yang luar biasa saat ini. Tuhan ingin memperlihatkan bagi kita semua umat manusia, terkhususnya orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita? Bahwa firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang orang-orang yang percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah sedang bekerja secara luar biasa untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawah ini, kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hanya khusus orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, buat apa mereka melihat hal seperti ini? Mereka hanya melihat dengan sudut pandang mereka sendiri, bahwa dunia ini semakin jahat. Mereka tidak tahu bahwa Allah, itu Tuhan Yesus yang kita sembah, sedang bekerja secara luar biasa.
Nah, kita orang yang percaya, kita tidak perlu takut. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan dengan segala yang terjadi ini. Karena bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ini semua akan mendatangkan kebaikan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya bilang kita dalam perlindungan Tuhan? Ingat saudara, virus ini yang terjadi saat ini, kita tidak tahu cara bekerjaannya. Dalam arti begini, bisa saja kita keluar dimanapun kita keluar, kita terkena virus ini. Karena virus ini gejalanya 14 hari baru timbul. Nah, mungkin kita berkontak dengan orang lain, kita tidak tahu mereka sudah terkena virus atau belum. Tiba-tiba kita berkontak dengan orang yang positif kena virus corona. Terus kita masih sehat-sehat. Kita tidak tahu cara bekerja virus ini. Mungkin ada yang sudah tahu. Tapi ingat saudara, dimanapun kita pergi, kita lihat pertolongan Tuhan. Kita menyadari pertolongan Tuhan. Bahwa kemanapun kita pergi, ada jamahan Tuhan. Kemanapun kita pergi, ada perlindungan Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ketika kita keluar, virus yang ada, kita tidak tahu akan kena kita kapan. Tapi selama ini kita keluar-keluar, selama ini kita beribadah setiap hari Minggu, ingat kebaikan Tuhan. Coba kita lihat kedahsyatan Tuhan. Kita tidak kena virus corona. Karena apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Karena firman Tuhan berkata, sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bagi kita semua, hal ini mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan dalam arti apa? Kita bisa merasakan dan mengalami sendiri mujizat Tuhan. Dengan apa mujizat Tuhan itu terjadi? Dengan pertolongan Tuhan, kita kontak dimanapun itu. Tapi bukti nyata, Tuhan masih melindungi saya dan saudara. Sedikit kesaksian saya, waktu saya di Manado, banyak teman-teman saya yang istilahnya lockdown di rumah, tidak mau keluar di rumah. Tapi kita yang percaya akan kasih Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, kita tidak meremehkan soal virus corona ini. Kita tidak meremehkan, tetapi kita terlalu percaya bahwa Tuhan melindungi saya dan saudara. Kesaksian saya waktu saya di Manado, saya keluar di tempat istilahnya zona merah karena saya melayani Tuhan. Saya menginjili tempat itu yang dikatakan zona merah. Tetapi ketika saya melayani, saya kontak dengan orang yang kena virus ini, yang dinyatakan positif, terkapar di rumah sakit. Tetapi saya pulang, saya dites, saya diisolasi 14 hari dan lihat pertolongan Tuhan. Saya dinyatakan negatif virus corona. Saya yakin dan percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya semua itu Tuhan yang bekerja. Karena saya terlalu yakin bahwa Allah yang saya sembah Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah berkata demikian sesuai dengan firman Tuhan, itu ya dan amin. Nah, bagi kita orang yang percaya, saya akan bagikan firman Tuhan ini bagi kita semua, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tidak perlu takut, bersyukur saja kepada Tuhan. Kalau kita takut, buat apa firman Tuhan datang kepada kita? Jadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini kita terima apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Karena Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan bekerja tanpa kita ketahui. Karena kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga firman Tuhan di saat ini memberkati kita semua. Biarlah kita bekerja semua hanya untuk Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita secara luar biasa. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Jadi tidak usah mendengar apa kata orang, tapi dengarlah apa kata Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, karena firman Tuhan, firman yang hidup, Tuhan sendiri. Kita harus mendengarkan kata firman Tuhan, mendengarkan gembala, mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Karena semua firman Tuhan datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan tutup renungan ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Tuhan, kami hanya meminta pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan.
Lindungi terus kami semua orang-orang yang percaya. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di saat ini. Semoga memberkati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Di saat ini kami percayakan firman-Mu, kami tidak takut, kami hanya bisa bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat GPDC Kina, berkati semuanya Tuhan, gembala yang ada, seluruh jemaat, dimanapun mereka pergi dan berada, lindungi mereka. Berkati mereka. Bagi jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.